Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ansari. Saya dari kelas 5G dengan NPM 223510216. Sebelumnya saya mohon maaf Pak untuk tugas yang telah Bapak berikan pada pertemuan 2 untuk menyimak video yang telah Bapak berikan. Saya tidak bisa merecord atau merekamnya secara full dikarenakan keterbatasan device. Terima kasih Pak. Hai, selamat datang di channel DA Afrizal. Jangan lupa subscribe DA Afrizal. Kita langsung masuk ke tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript buat kalian semua yang mau belajar JavaScript, karena JavaScript memang lagi banyak dicari di Indonesia pastinya. Dan sebelum lebih jauh, sorry banget ini gua mukanya ketinggalan pas gua tidur, jadi gua nggak open cam ya untuk saat ini. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti buat kalian semua yang baru nge-subscribe gue mungkin dan belum terlalu ngerti yang namanya bahasa pemrograman, gimana cara belajarnya, gimana cara memulainya. Jadi kita akan mulai ini semua dari nol buat kalian siapapun dimanapun itu bisa, tanpa harus menggunakan ijazah kuliah, SMA, SMP, apapun lah bisa pokoknya Mbak ya, terlepas dari segala macam profesi yang kalian punya. Yang pertama mungkin yang harus kalian tahu adalah apa itu JavaScript sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham tentang JavaScript, apa sih, kenapa pada banyak yang ngomongin JavaScript kayak begituan. Lalu yang kedua, gimana caranya penggunaan JavaScript di dalam sebuah website. Ada banyak cara untuk menggunakan JavaScript, jadi nanti kita akan bahas juga. Dan yang ketiga itu ada penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Untuk yang keempat ada variable, gimana cara kita mendeclare variable, variable ataupun mengisi value terhadap variable itu sendiri. Di poin kelima kita akan belajar tipe data dan juga operator, karena tipe data itu memang banyak sekali di berbagai macam bahasa pemrograman. Itu tipe data memang sangat banyak, termasuk juga di JavaScript bro ya. Ada yang bertipe objek dan ada yang non objek. Lalu di poin keenam kita akan belajar JavaScript array method, dan di poin ketujuh kita akan belajar bagaimana cara melooping di dalam JavaScript menggunakan for, while, do while, dan apa bedanya antara ketiga hal tersebut. Lalu yang kedelapan kita akan belajar yang namanya conditional statement, if else, dan juga switch kalau secara teknisnya. Dan terakhir di nomor 9 itu ada tugas kecil buat kalian semua supaya bisa menambah jam terbang dalam belajar ngoding. So disclaimer dulu sebelum kita mulai ngoding, ini untuk pemula, nggak pernah ngerti coding sebelumnya. Gue akan jelaskan secara detail dan rinci per materi. Materi yang udah gue sebutin tadi gue akan jabarkan secara manusiawi, oke? Jadi buat subscriber gue yang udah mengerti, silahkan di skip aja. Kalau misalkan dari materi yang gue sebutin tadi kalian udah banyak paham, ya udah skip aja. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali mau menyentuh JavaScript, bisa diklik langsung dari awal video ini, atau kalian mau skip ke beberapa segmen di dalam video ini. Udah gue bagi-bagi waktunya. Jadi kalau kalian mau belajar misalkan langsung ngajeleng gitu bro, atau loncat ke bagian array, silahkan masuk sana. Atau mau full, itu sangat berterima kasih gue, apalagi tanpa skip iklannya, karena disitulah sumber utama penghasilan gue. Jadi buat kalian yang belum tahu JavaScript itu bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface UI, tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server, atau bikin aplikasi, APK juga bisa. Terus dia juga bisa, ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro ya. Di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu VS Code namanya bro. Download sendiri, manual VS Code, download lah pokoknya mah, pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punyanya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows 8 ya untuk Windows 8, kalau Windows 7 ya untuk Windows 7 gitu ya. Kenapa VS Code? Ya karena gue seringnya pakai itu, dan gue ngertinya pakai itu, lebih senengnya pakai itu, gue nikmatnya pakai itu, jiwanya ada di situ gitu bro ya. Selama gue project gue selalu pakai itu. Intinya mah ikutin aja pakai itu bro ya, karena enak, asik, adem, ayem. Kalau udah pastikan komputer kalian itu punya browser, nggak mungkin nggak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows atau browser-browser lainnya, karena kita cuma bermain satu text editor, yang kedua browser. Udah itu doang untuk belajar JavaScript. Persiapan lainnya adalah kalian siapin kopi dan juga cemilan, karena nanti ke depan akan ada seleksi alam sepertinya. Kita langsung saja mulai. Di dalam desktop sini
sini gua akan klik kanan, lalu lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gua yang lainnya karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak, oke? Di sini namain aja belajar JavaScript, belajar JavaScript dasar. Gini ya, boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama? Nah, kalau kita udah muncul seperti ini bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gua selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini, perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini. Terus kita klik kanan di area folder sini, new text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik txt tidak akan muncul. Sekarang rename ini menjadi index titik HTML. TXT-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja sampai berubah index.html-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik window Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini. Sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita. Tempat kita bekerja ya, folder-foldernya. Masukin. Dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes. Ini centang. Yes, dan kita buka index.html-nya. Kosong, belum ada apa-apa. Gua perbesar dulu ya. Gua zoom in dengan cara Ctrl plus tombol plus. Nah, plus tombol plus, pusing-pusing lu. Sebelah backspace tuh ada tombol plus kalau kalian mau nge-zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan Ctrl di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in, zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit. Dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gua pencet T, lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gua karena gua udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketik aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar. Hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah buka lagi browsernya. Ini kita klik. Sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan Hello World di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau biasa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini. Ya, kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gua akan pakai script yang kayak tadi lagi. Lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey. Kayak gini.
Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afrizal atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini, ini new file bro, ya, yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya, contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya. Ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus. Kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini. Pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.js. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini. Dan ini akan memanggil file main.js yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini, karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho. Save. Oke. Kalau sudah, kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser. Seperti tadi kalau kita refresh, ini alert. Itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log. Dan codingan itu bisa juga di comment. Yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya slash ini adalah sebuah blok komen supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya kalau bagian codingan ini adalah codingan apa, misalnya kayak gitu kurang lebih. Dan juga bisa dengan cara seperti ini. /bintang. Misalnya sini alert lagi, lalala. Lalu di sini bintang-bintang slash. Yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh, tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, dia akan muncul lalala ke sini. Nah, lalala. Oh iya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotesnya 1 ataupun quotesnya 2. Kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, lalala. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console.log. Misalnya di sini hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert, bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini, akan muncul seperti ini ya, bro. Sama kan ya? Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah, ini yang dinamakan
untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah, kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web, kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up tapi sekaligus juga